Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas interview resmi pertama Xabi Alonso ke press conference dan juga ada beberapa update informasi mengenai Chelsea. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Purwakarta, True Blue dari Solo, dan juga True Blue dari Yogyakarta. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, thank you banget, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan sebelum gue mulai, untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Kalian bisa pilih jersey favorit kalian ke all product dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai aja di berita pertama, Xabi Alonso yang sudah menggelar press conference pertama bersama dengan para jurnalis. Berbagai pertanyaan masuk di sesi tersebut menanyakan berbagai hal, tapi ini gue rangkum hal-hal penting yang menurut gue bisa mencerminkan seperti apa Xabi Alonso akan memimpin Chelsea di musim depan. Ini yang pertama dari Karen Gill. Xabi Alonso menceritakan dan mendeskripsikan apa yang terjadi dengan Chelsea di musim kemarin ya. Ini berdasarkan dari mungkin sepengetahuan dia dan juga cerita dari para sporting director. Menurut dia di musim lalu itu memang banyak hal yang terjadi ya, dan juga menurut Xabi Alonso dibandingkan dengan musim lalu, di musim ini harusnya banyak hal yang bisa diperbaiki dan juga bisa untuk menjadi jauh lebih confirm lagi ya untuk menjalani satu musim karena kehadiran seorang manajer baru di bawah Xabi Alonso. Untuk itu menurut Alonso harus ada beberapa perubahan di dalam tubuh Chelsea sendiri ya, dan juga mengupdate, juga memperkuat beberapa lini ya yang sudah seperti diceritakan oleh Xabi Alonso di video-video gue sebelumnya. Selain itu juga untuk mendapatkan balance dan juga keputusan supaya bisa menjalani musim depan jauh lebih baik lagi daripada musim kemarin. Dan Xabi Alonso juga cukup optimis dan percaya bahwa apa yang akan dilakukan dan perubahan yang akan terjadi di musim panas ini bisa membuat Chelsea jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan musim lalu. Nah, ini satu optimisme yang menurut gue juga harus bisa di-maintain dan juga di-reinforce oleh Bluco sebagai pemegang atau stakeholder tertinggi di Chelsea Football Club dengan memberikan kekuatan penuh dan juga support untuk Xabi Alonso, terutama di dalam momen-momen di mana seorang Alonso ingin membangun skuad Chelsea untuk menghadapi musim depan. Menurut gue ini saatnya seorang Bluco ya untuk memberikan pemain-pemain yang memang diinginkan oleh Xabi Alonso. Dan sampai saat ini belum banyak update transfer juga yang terjadi ya untuk Chelsea. Tapi gue yakin dalam beberapa minggu ke depan, terutama setelah Piala Dunia ini berlangsung ya, akan ada update-update mengenai transfer pemain baru yang akan datang ke Chelsea. Dan semoga aja nih Xabi Alonso memilih pemain-pemain yang tepat guna dan juga memiliki nilai ekonomis yang baik ya. Nah, selain tadi, Xabi Alonso juga menyatakan akan menyeting standar baru bagi skuad Chelsea di musim depan ya. Dan menurut dia tidak bisa menilai para pemain, tidak bisa menilai standar yang sudah ada berdasarkan apa yang terjadi di musim lalu ya. Karena itu menurut Xabi Alonso akan sangat tidak adil untuk pemain dan juga bagi banyak hal di klub ini ya. Tapi menurut dia itu merupakan satu keuntungan juga bagi dirinya karena di preseason ini dia harus mengakses lagi ya seluruh pemain dengan semua kemampuan, dengan semua skill set yang dimiliki oleh para pemain untuk membangun skuad Chelsea yang baru yang akan dipimpin oleh Xabi Alonso di musim depan. Menurut dia mentality yang baik ya, yaitu mentality yang lapar akan kesuksesan dan juga memiliki standar yang baik dalam melakukan berbagai hal ya, daily activity-nya, yaitu mungkin latihan, juga bagaimana behave di dalam dressing room ya. Itu adalah hal yang paling penting untuk sebuah klub. Tapi menurut Xabi Alonso dia tidak akan menjadi seorang diktator ya. Kalau di sini menjadi general, tapi dia adalah profesional yang baik ya, yaitu yang bisa
membuat seluruh pemain merasa nyaman ya dalam melakukan komunikasi kepada Xabi Alonso. Dan menurut dia itu standar dan mentality seperti yang disebutkan oleh Xabi Alonso mengenai mentality monster yang dia bawa ke Bluko ya, itu akan menjadi satu standar bagi Chelsea di musim depan. Nah ini part ini gue sangat optimis karena Xabi Alonso sendiri terkenal dengan pemain yang tidak mudah menyerah, terus juga dia memiliki semangat dan juga selalu bisa diandalkan di setiap pertandingan. Begitu juga bagaimana kita bisa lihat ya, Xabi Alonso ini mengubah Bayer Leverkusen bukan hanya mengenai individual dan juga skill set yang dimiliki oleh para pemain, tapi juga mentality dari Bayer Leverkusen. Di era invisible-nya kita tahu banyak banget late goals yang terjadi di Bayer Leverkusen, dan gue yakin itu juga merupakan hasil dari mentality yang dibentuk oleh Xabi Alonso. Kadang-kadang kita lihat beberapa pertandingan, kalau gue recall lagi ya, ini kejadian di Bayer Leverkusen itu, Bayer Leverkusen sudah ketinggalan di menit-menit ke-70, kemudian mereka bisa comeback dan akhirnya menang di pertandingan tersebut. Itu banyak banget kejadian yang terjadi di Bayer Leverkusen, dan gue yakin apa yang disebutkan oleh Xabi Alonso ini yang akan benar-benar dilakukan oleh Alonso di Chelsea di musim depan ya. Selain itu juga ada pertanyaan dari jurnalis juga mengenai trofi dan foto dari Jose Mourinho ya di Stamford Bridge Director Lounge. Apakah Xabi Alonso ingin menjadi salah satu dari figur tersebut? Dia bilang tentu gue sangat menginginkan hal tersebut, tapi waktu yang akan menjawabnya. Dan saat ini goal dari klub yaitu untuk memberikan kemenangan ya, dan juga mewujudkan ambisi dari semua orang. Tapi untuk melakukan hal tersebut menurut Xabi Alonso harus dilakukan dengan step-step yang benar ya, yaitu membangun squad yang baik, membangun dressing room yang baik juga, dan membangun atmosfer yang bisa menjadi fondasi bagi seluruh pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan ditanya lanjutan oleh sang jurnalis ya, berapa step lagi untuk mencapai hal tersebut? Dan Xabi Alonso menjawab a few steps. Jadi nggak banyak yang harus dilakukan dengan squad ini untuk mencapai hal tersebut. Nah ini ternyata kalau gue tangkap ini merupakan kode bahwa Xabi Alonso juga sangat percaya dengan kemampuan squad muda ini yang memang memiliki skill dan juga kemampuan ya, memiliki potensi yang menurut gue cukup di bawah tangan Xabi Alonso. Ini squad mungkin bisa menjadi tim yang bisa compete untuk memenangkan Premier League di musim depan ya. Dan menurut Xabi Alonso ini di interviewnya ya, kita harus melakukan skala priority dan harus tahu mengenai kepentingan atau apa yang kelebihan dari seorang pemain tersebut ya. Menurut dia, saya tahu mereka tapi saya butuh lebih dekat lagi kepada mereka untuk dapat memetakan hal terbaik bagi para pemain ya. Akan banyak opini, akan banyak ide yang akan datang dari saya maupun mereka, tapi dari situlah kami ya, menurut dia itu akan memulai. Dan berapa lama sampai bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh seorang jurnalis itu, dia bilang saya belum tahu ya. Tapi menurut Xabi Alonso ini nggak akan jauh dari hal tersebut. Tim ini sudah cukup solid dan juga sudah cukup komplit ya, dan tinggal memenangkan beberapa pertandingan aja menurut Xabi Alonso, dan itu adalah hal yang sangat memungkinkan. Itu jadi ini ada harapan-harapan juga yang diberikan kepada fans ya dari manajer baru Chelsea ini ya. Dan ketika ditanya apakah Xabi Alonso akan ke Liverpool ya, karena semua orang expect dia menjadi manajer Liverpool ya, dibilang ini masalah timing aja. Tapi maksudnya bukan masalah timing dia akan pergi ke Liverpool ya, tapi kenapa dia memilih Chelsea dibandingkan Liverpool, dan kenapa dia tidak ke Liverpool itu karena sebenarnya behind story-nya kan kita semua tahu bahwa Liverpool mencari seorang head coach bukan manajer ya, dan Chelsea datang menawarkan jabatan sebagai seorang manajer. Dan Xabi Alonso bilang ini cuma masalah timing, maksudnya kecocokan dengan dirinya ya. Dan hari ini saya merupakan manajer Chelsea, saya berada di Stamford Bridge bersama kalian semua, dan itu yang akan saya lakukan ya. Dan dia mengulang kembali bahwa Chelsea merupakan biggest club dan one of the biggest club ya, dan I'm looking forward to having success. Menurut Xabi Alonso seperti itu ya. Dan mengomentari soal penjualan Andre Santos ya, menurut Xabi Alonso itu ada plan yang memang harus dieksekusi dan ada keputusan yang harus diambil ya. Dan apa yang akan dibutuhkan sampai akhir Agustus nanti, di mana transfer window akan ditutup ya. Dan menurut Xabi Alonso squad saat ini sudah cukup baik dan bisa untuk compete di setiap game, karena kita tahu ya memang akan ada reducing squad
termasuk juga mungkin ada beberapa pemain lain yang akan keluar karena memang Chelsea hanya berkompetisi di domestik Premier League ya, di mana kemungkinan besar akan bertanding 1 minggu sekali. Jadi untuk fans Chelsea harap bersabar, kita tidak akan menyaksikan UCL lagi ya di tahun depan, tapi ya kita akan lihat seperti apa Chelsea akan dipimpin oleh Xabi Alonso ya. Selain itu juga Xabi Alonso menolak untuk mengomentari lebih jauh mengenai Enzo Fernandez, tapi sempat ditanya apakah dia ingin Enzo Fernandez bertahan, dia dengan jelas menjawab iya. Dan menurut gue itu merupakan sinyal yang sangat kuat bagi Enzo Fernandez yang saat ini juga masih kesulitan untuk mencari tim baru setelah Real Madrid menyatakan tidak akan merekrut seorang Enzo Fernandez ya. Dan semoga aja itu menurut Xabi Alonso dia berbicara secara private dengan Enzo Fernandez dan semuanya berjalan dengan baik dan dia ingin Enzo Fernandez bertahan, dan ini sinyal yang kuat ya untuk Enzo Fernandez. Dan Enzo Fernandez juga sudah mengungkapkan bahwa dia ingin melihat Chelsea mendatangkan pemain-pemain yang bisa membawa Chelsea sebagai juara. Nah, ini dua sinyal positif yang sebenarnya baik untuk klub dan semoga aja ini disambut dengan baik oleh Xabi Alonso, difasilitasi dengan baik oleh Bluco, dan akhirnya pemain dan pelatih ini bisa membawa impact yang signifikan bagi Chelsea di musim depan ya. Dan mengomentari soal Granit Xhaka, Xabi Alonso bilang bahwa akan banyak rumor ya dan juga isu mengenai transfer, tapi menurut dia apa yang terjadi saat ini tidak bisa dikomentari oleh Xabi Alonso. Kemudian Alonso juga menyatakan tentang Reece James ya, dan dia harus menunggu dulu katanya untuk bertemu secara langsung dengan Reece James karena saat ini Inggris dan James sedang berada di semifinal Piala Dunia ya, dan setelah itu baru dia akan ketemu dengan Reece James ya dan membahas berbagai hal mengenai skuad ini. Dan kata Kieran Gill kemungkinan besar Reece James akan tetap menjadi kapten Chelsea di bawah Xabi Alonso. Yes, ya itu menurut gue nggak tahu ya apakah nanti jabatan kapten ini diberikan ke Enzo Fernandez atau tetap Reece James atau justru nanti yang lain ya. Tapi so far menurut gua untuk menjaga stabilitas, kalau misalnya nanti Xabi Alonso ingin mengganti kapten Chelsea, menurut gua harus orang yang tepat. Belum tahu siapa orang yang tepat tersebut karena Enzo Fernandez pun menurut gue bukan orang yang tepat ya. Sampai saat ini masih Reece James yang paling tepat untuk mengemban ban kapten ini. Dan ya kita lihat nanti seperti apa Reece James akan bereaksi ya di musim depan, dan gue berharap Reece James bisa jauh lebih menunjukkan lagi ya bahwa dia adalah seorang kapten seperti di musim-musim kemarin ya, karena ada beberapa momen gue melihat Reece James yang mungkin juga sedang sibuk dalam mengembalikan performa setelah cedera ya, tapi tetap harus sebagai seorang kapten ini harus bisa pegang kendali tim dan squad untuk melalui musim-musim berat di musim depan ya. Xabi Alonso juga mengomentari soal perekrutan Palestra. Menurut dia Palestra merupakan kunci sebagai balancing squad di musim depan ya. Palestra merupakan pemain yang versatile dan bisa menjadi pengisi ruang-ruang yang mungkin nanti akan sangat fluid ya dalam formasi yang ditetapkan oleh Xabi Alonso. Oleh karena itu Alonso sangat bahagia dan happy bisa mendapatkan tanda tangan Palestra yang tadinya sudah mau ke Inter Milan ya. Bahkan saat ini Inter Milan masih komplain juga mengenai transfer Palestra, dan kita lihat nanti ya, pemain ini katanya akan menjadi salah satu kunci atau enabler bagi formasi yang akan diterapkan oleh Xabi Alonso di Chelsea ya. Kemudian Alonso juga mengomentari soal kondisi Cole Palmer saat ini. Menurut dia saat ini Cole Palmer sudah jauh lebih fit, sudah jauh lebih relax ya, dengan mood yang baik dan sudah melupakan masa kelam lewat injury yang dilaluinya di musim lalu ya. Saat ini dia sudah merasa jauh lebih baik dengan spirit yang lebih baik lagi, dan Xabi Alonso sudah menyatakan Cole Palmer akan menjadi key player bagi Chelsea, dan so far so good. Selain itu menurut Xabi Alonso di beberapa hari ini dalam sesi latihan ya bersama dengan Cole Palmer, vibes-nya positif dan positif spirit juga, dan menurut Xabi Alonso Cole Palmer sangat enjoy ya untuk memainkan sepak bola kembali saat ini, dan dia juga menyatakan bahwa seorang Cole Palmer merupakan special player, different class with different quality. Karena itu dia ingin membangun squad ini around Cole Palmer dan mencoba membantu Cole Palmer untuk jauh lebih bersinar lagi di musim depan ya. Ini yang gue nanti bagaimana seorang Xabi Alonso akan membuat posisi Cole Palmer ya di formasi yang akan dia buat nanti. Apakah Cole Palmer akan difungsikan sebagai seorang Arda Güler di Real Madrid dulu, atau menjadi Florian Wirtz di Bayer Leverkusen, atau bahkan nanti ada
tipikal permainan baru yang diciptakan oleh Xabi Alonso untuk Cole Palmer. Nah, ini kita bisa lihat nanti sejak pertandingan pertama melawan Fulham, melawan suksesornya Xabi Alonso di Real Madrid ya, Alvaro Arbeloa. Kita akan lihat seperti apa Cole Palmer akan dimainkan di bawah Xabi Alonso. Tapi buat kalian mungkin bisa beri opini kalian di kolom komen seperti apa nanti Xabi Alonso akan membangun squad dan juga menjadikan Cole Palmer di formasinya ya. Selain itu juga Xabi Alonso menyatakan Estevao ini punya planning untuk pemain muda asal Brazil ini. Kalau di video-video yang beredar kita sudah lihat ya, mereka ngobrol berdua panjang lebar ya, dan menurut Xabi Alonso dia harus ekstra hati-hati dalam mengembangkan potensi dan juga seorang Estevao ya, karena takut cedera juga dan ada isu mentality juga saat ini ya yang biasanya terjadi ke para pemain muda. Oleh karena itu menurut dia dalam mengembangkan Estevao ini dia harus sangat berhati-hati tapi tidak terlalu hati-hati, dia bilang seperti itu. Mungkin nggak terlalu ngerem tapi harus bisa dibatasi ya. Saat ini Estevao feeling better dan dia menurut Xabi Alonso very talented player ya, dan kelihatannya Estevao ini sudah siap untuk menjalani preseason dan semoga aja tidak ada pemain-pemain kunci Chelsea yang cedera ya di preseason ini. Waktu zamannya Pochettino kita ingat Kuku dan Jackson sudah mulai padu ya, tapi sayang Kuku akhirnya cedera juga ya, dan itu yang cukup membuat squad Chelsea agak limbung ya di awal musim. Di musim sebelum ini juga sama ya, Liva Colwill juga cedera, dan semoga aja di musim ini tidak ada lagi cedera yang terjadi untuk para pemain Chelsea ya. Dan juga update dari transfer window ya di musim ini, ada Nicholas Jackson yang sudah dipastikan akan kembali ke Chelsea dan diintegrasikan bersama Xabi Alonso. Saat ini sedang menuju ke Cobham ya untuk pertama kali setelah 1 musim, dan kita lihat nanti Nicholas Jackson apakah akan mengaktifasi kemampuan Cole Palmer untuk menciptakan gol dan assist seperti sebelum-sebelumnya ya. Juga ada update dari Pep Chavaria yang saat ini katanya masih diusahakan untuk didatangkan oleh Chelsea ya, dan Chelsea sudah melakukan penawaran kembali 12,8 juta pound sterling, tapi Rayo Vallecano katanya tetap menolak dan ingin tetap harganya di 21,3 juta pound sterling. Dan menurut laporan Sky Sport, Chelsea akan off the deal ya dari pemburuan Pep Chavaria ini. Tapi menurut Moreto ya, ini saat ini Rayo Vallecano meminta 21,2 juta pound sterling without bonus untuk Pep Chavaria. Dan saat ini Chelsea katanya sudah coba untuk mengakselerasikan penjualan tersebut atau transfer tersebut dengan nilai 17 juta pound sterling plus 4,2 juta pound sterling sebagai bonus. Tapi dari Rayo Vallecano sendiri tidak ingin ada bonus, dia pengen mendapatkan 21,2 juta pound sterling ya. Ya, ini cukup complicated, tapi kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Bahkan menurut Mate Moreto, ini Pep Chavaria berusaha untuk menambahkan atau lower his salary ya untuk memfasilitasi transfer dari Rayo Vallecano ke Chelsea. Ini seperti yang udah gue bahas ya berkali-kali, bahwa Xabi Alonso ini bisa banget menjadi magnet bagi para pemain. Para pemain yang berusaha untuk mendekat ke Xabi Alonso dan ke Chelsea ya tentu akan mengorbankan sesuatu untuk bisa menjadikan transfer tersebut menjadi nyata ya. Dan ini buktinya seorang Pep Chavaria, walaupun nggak banyak tim yang mencari dia, tapi kalau yang udah kita bahas dari video-video sebelumnya ya, Pep Chavaria ini merupakan pemain yang juga bisa tampil konsisten dan memiliki defense yang cukup baik ya untuk memberikan kontribusinya ke Chelsea ya. Ditambahkan oleh Fabrizio juga, saat ini beberapa pemain ya masih dinegosiasikan oleh Chelsea behind the scene ya, secara diam-diam. Jadi nanti mungkin akan ada update-update terbaru lagi nanti dari Chelsea ya. Nah, ini update juga dari transfer Maxime Lacroix. Berdasarkan informasi dari Transfer News Live, Trevoh Chalobah masuk ke dalam player plus cash yang ditawarkan Chelsea kepada Crystal Palace untuk defender Maxime Lacroix ya. Dan semoga aja ini bisa cepat dan akhirnya Chelsea bisa mendapatkan center back baru ya. Karena saat ini defender tersebut memvaluasikan diri 47 juta pound sterling, dan kita lihat nanti apakah Chalobah yang katanya masih di stall sama Inter ya sedang berusaha untuk dipush ke Como atau justru menjadi variabel dalam transfer Maxime Lacroix dari Crystal Palace ke Chelsea ya. Kemudian ada update juga dari
Pemain muda Harrison Betoni yang ditransfer dari Free ya, dari Wigan. Ini berumur 18 tahun dan kelihatannya masih sangat muda banget. Cuma gua nggak tahu nanti ini pemain akan masuk ke akademi dulu tentu ya, tapi kita bisa lihat nanti 2 sampai 3 tahun lagi apakah pemain ini bisa berkembang dan menjadi sesuatu yang baik buat Chelsea atau bahkan ini hanya ladang bisnis saja buat Chelsea ya. Update dari Garnacho, saat ini Roma sudah menawarkan 4,2 juta pound sterling untuk loan Garnacho dengan option to buy 30 juta pound sterling ya. Dan ini bisa berubah menjadi obligation to buy tergantung nanti seperti apa proposal yang ditawarkan oleh Roma kepada Chelsea ya. Sampai saat ini Chelsea masih berusaha mencari pembeli permanen bagi Garnacho dan kita lihat nanti ya apakah akan di loan ke Roma atau justru ada tim lain yang menawar Garnacho ya. Sementara dari Mark Hugh, ini Sunderland masih tertarik untuk merekrut Mark Hugh, Ipswich juga salah satunya, dan Fiorentina juga. Nah ini akan ada update menarik juga dari Mark Hugh, akan seperti apa nasib striker ganteng ini yang selalu menjadi model bagi koleksi-koleksi rilisan Chelsea ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai bursa transfer ini, apakah Pep Cavaria ini akan ke Chelsea, apakah Garnacho akan dijual, Hugh akan pergi juga dari Chelsea ya, dan Maxime Lacroix akan segera mendarat ke Chelsea setelah Piala Dunia ini. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Dan yang paling penting untuk kalian, jangan lupa buat subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue is blue of the Chelsea.